Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin fa'a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladheena kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqum takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Faqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa ala hadhihi al-qira'ah wa nas'alullaha an yu'tiyana al-ajr lil qari wa lis-sami'in insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إخوان أخوات في الله، أساتذة وأستاذات رحمكم
rahimahullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih duduk di majelis ilmu dalam masjid tempat yang Allah cintai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan hidup kita di dunia, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu hari-hari yang kita lalui selalu bermanfaat, ilmunya juga berkah, bisa dirasakan manfaatnya buat orang lain, buat keluarga, buat masyarakat, bangsa dan negara, terutama buat Islam, agama yang Allah ridhoi. Harta yang kita dapatkan juga harta yang halal, dan juga bisa memberikan kontribusi yang banyak buat masyarakat di mana kita berada. Dan tak lupa selalu kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang baik buat kita, terutama orang tua kita, ayah dan ibu. Doakan semoga Allah sehatkan, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jaga, Allah berikan kebaikan buat mereka di dunia ini dan juga kelak di akhir. Orang-orang yang senantiasa mengajarkan kita ilmu, ustaz-ustazah, guru-guru kita, sejak kita keluar dari rumah belajar di SD atau TK, SD, kemudian di tingkat SMP-nya, sanawiyah, sampai aliyah, bahkan perguruan tinggi nanti, ustaz dan ustazahnya yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, ini orang-orang yang juga selalu punya kontribusi, punya andil, punya kebaikan dalam mengajarkan kita ilmu. Kita doakan semoga juga dikasih sehat walafiat juga kepadanya. Dan tak lupa orang yang menginfakkan, ya, menghibahkan, mewakafkan tanah yang ada di sini sehingga ya berdirinya masjid, kemudian asrama, ada pondok pesantren di tempat ini juga, bahkan juga yang menginfakkan hartanya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang sudah kembali, sudah meninggal. Allah terima amal kebaikannya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan juga Allah berikan tempat yang terbaik di alam barzakh, di alam kubur, dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup disehatkan juga, dijaga oleh Allah, usaha-usaha mereka dilipat gandakan, ya, keuntungannya diberkahi oleh Allah, dan tentunya mereka juga bisa banyak memberikan kebaikan buat masyarakat, buat Islam, agama yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca Al-Quran ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ikhwan akhwat, ustaz dan ustazah, kita lanjutkan kembali al-fasl tsalis, bagian yang ketiga fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan fi halaqati. Adab seorang guru bersama murid di dalam halaqah. Murid dalam halaqah itu syah, berarti seperti ustaz sekarang bersama antum di masjid halaqah bersama guru-gurunya Ismail di kelas. Tidak ada yang tidur, tulis Rafadan, tulis.
pasti bapak tulis buku ini suka dibuka. Menulis apa ya? Kalau buku belum dibuka, pulpennya belum nuzul, tulisnya izin kita buku, tapi di sini sudah dibuka bukunya. Nulis nanti. Kita ada, datang ke berbola, yang dia ke belakang, kamu Allah. Ada seorang guru bersama muridnya di halaqah. Halaqah itu bisa didefinisikan seperti sekarang ini. Halaqatul ilmi, bisa di kelas guru dengan muridnya, bisa di halaqah-halaqah mentoring. Setiap ahad setelah kajian ini segera halaqah mentoring aktif. Nah, cuma santri baru belum dibagi. Halaqah di Maidan, di lapangan bisa setelah olahraga atau sebelum olahraga kita bikin halaqah. Seperti di Waihiru dalam jumlah yang besar harusnya ada halaqah juga. Sebelum olahraga ada guru atau pembimbing musyrik musyrifah kumpul dengan murid-muridnya, musyrik ikhwan dengan santri-santri ikhwan syamil, musyrifah yang akhwat dengan santri-santri yang akhwat. Sebelum olahraga atau sesudah olahraga, bagusnya sebelum dijelaskan pentingnya sehat. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Kata Nabi, mukmin yang kuat, mukmin yang sehat tentunya lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, dengan sehat itu dia bisa banyak beribadah, bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sudah sakit, ibadahnya tidak maksimal, tidak banyak bisa memberikan kontribusi kebaikan karena sudah sakit. Ya, nah pentingnya kita menjaga ukhuwah persaudaraan di dalam olahraga, tidak melihat menang dan kalah. Seperti kata Anies Baswedan begitu, dalam politik itu lihat lawannya jangan musuh, tapi sebagai apa? Kawan dalam kompetisi. Jadi kompetisi itu bukan berarti apa? Saling memukul dan seterusnya. Yang menang ya harus bersyukur, yang kalah apa? Ya bersabar. Ustaz kemarin di itu kalah terus, gak pernah menang. Kayaknya bukan karena ustaznya, kayak teman-teman ustaz itu dijaga lawannya. Ya Allah. Nah, itu penting diarahkan. Jadi itu halaqah juga dalam apa? Olahraga. Jadi halaqah al-ilmu, halaqatul ilmi itu di mana saja bisa kita hadirkan. Ketika melakukan rihlah, melakukan rekreasi di pantai, di pasir panjang, di gunung, ya, perlu ada halaqatul ilmi. Nah, maka ketika ada halaqah berarti ada seorang pemberi nasihat, pembimbing, musyrik, musyrifah, ustaz dan ustazah. Bila jadi pembimbingnya dari teman-teman sendiri. Halo, Syam. Oh, dipanggil Syafiq atau Syam? Ini bukan kamu Syam ini. Syafiq atau Syam? Ya udah bisa panggil, kalau dulu posisinya yang bagus. Yang kita dulu. Sampai nama panggilan pun bisa tahu. Jadi namanya ini Syafiq, panggilannya Syam. Baik, 2 poin sudah kita dapatkan pada pertemuan yang lalu. Ayyaksud bita'alimihim wa tahdhirihim wajah Allah Ta'ala. Jadi seorang guru ketika mengajarkan ilmu, hendaklah dia bermaksud mengajarkannya dan memurnikan semua apa yang diajarkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
menyebarkan ilmunya, menyiarkan, menghidupkan, menampakkan selalu kebaikan-kebaikan itu semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, alla yamtani' min ta'lim at-talib li'adam khulus niyyatihi. Hendaklah selalu guru itu mengajarkan buat muridnya juga, bukan selain gurunya. Artinya selain guru ada murid. Kalian husnul niat, niat yang baik dalam belajar juga. Seorang murid Adrian harus punya niat yang baik, ikhlas karena Allah. Perlu catat al-ilmu apa ini? Mada ulama di lawha Jabal Muslim, Kurba Muslim. Al-ilmu bisudur wala sampai bisudur. Ilmu itu di hati, bukan di kitab. Tapi perlu, kalau tidak ditulis bisa saja dalam waktu tertentu lupa. Jadi harus ditulis juga. Nah, 2 poin sudah kita dapatkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Ayyarghabahu fil ilmi. Guru itu selalu memotivasi muridnya, mendorong guru ini Syamil yang kelas 3, 9, bukan Abid, mendorong ke Dojat, bukan, tapi bagaimana memotivasi murid-muridnya untuk apa? Belajar, untuk mengambil ilmu. Jadi seorang guru harus memotivasi, memberi semangat untuk supaya muridnya mau belajar, mengambil ilmu. Jadi maka kalau Ustaz ngajar, ada yang tidur, tidak dibiarkan sama Ustaz. Ada yang kelihatan lemas-lemasnya, dimotivasi sama Ustaz. Sehingga ada apa? Keinginan, kemauan, azam yang kuat mau mendapatkan ilmu Ismail, bukan loyo-loyo begitu. Mana catatannya? La haula wala quwwata illa billah. Ismail, wa ma adraka Ismail. Tahukah kamu Ismail? Ayyarghabu fil ilmi wa talabuhu fi aktsaril awqat. Selain guru itu selalu memotivasi muridnya untuk mendapatkan ilmu, hendaknya juga meminta, artinya menuntut supaya murid-muridnya menggunakan waktu-waktu yang banyaknya ini untuk mendapatkan ilmu. Dan bahasa ini berarti sangat cocok kalian di pesantren. Dari sejak pagi sebelum salat subuh sudah kegiatan-kegiatannya, waktu-waktunya terisi dengan kebaikan. Ada qiyamul lail, ya, ada yang berzikir, baca zikir pagi, istighfar, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian lagi berzikir, berdoa, dulu lagi majelis ilmu. Hari Ahad masih ada kegiatan, nanti pagi ada mentoring misalkan. Jadi banyak waktu digunakan untuk apa? Kebaikan. Nah, ada mungkin kalau kita membaca, mendengar, melihat di sebagian negara itu dikurangi waktu belajar di sekolah. Benar juga, dari satu sisi kalau kebanyakan anaknya itu bisa lelah, otak kita butuh istirahat. Tapi bukan berarti setelah keluar dari sekolah tidak belajar. Halo, di mana itu? Finlandia.
termasuk negara yang paling aman, masya Allah, luar biasa. Belajarnya tidak salah cuma 5 jam, 4 jam atau 5 jam dalam sehari di sekolah. Di Cina mungkin lebih banyak waktunya. Ya kita bukan berarti capek, tidak. Ada, masya Allah, diajarkan qailula. Makanya jam 11 sampai jam 12 atau sampai zuhur itu diusahakan buat istirahat. Bagaimana mencontohi Rasulullah SAW, aktivitas paginya Rasulullah itu dari malam bangun dan tidur lagi sampai sebelum zuhur baru Rasulullah tidur. Namanya qailula, tidur sebelum sholat zuhur itu. Istirahat jam 11. Biasanya selesai zuhur Rasulullah melakukan aktivitas tidak diam. Habis zuhur itu Rasulullah keliling masyarakatnya, sahabat-sahabatnya, apa yang ada di sekitar Madinah, dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan waktu-waktunya berlalu begitu saja, tapi setiap waktu berlalu syamil ada manfaat, ada kebaikan. Fa'idha faragta ya rijal, ya akhwat, fa'idha faragta fansab, fa'idha faragta ulang semuanya, fa'idha faragta fansab, dulu fa'idha faragta iqra min awal ayat, fa'idha faragta iqra'u min awal ayat, fa'idha faragta. Apabila selesai satu tugas, satu pekerjaan, kata Allah, maka segera langsung kerja yang lain. Wa ila rabbika farghab. Baru kita berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi dalam belajar harus ya semangatnya ini harus semangat. Ya, kalau pelajaran yang satu selesai, ustadz atau ustazah yang keluar, segera siapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Ada dalilnya, ada ayatnya. Fa'idha faragta fansab. Jadi dengar, kalau ada rasa ngantuk ketika belajar, fa'idha faragta, ingat ayat itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan ini, fa'idha faragta fansab. Kalau selesai satu tugas, maka segera tugas yang lain diselesaikan. Ya, jangan ikutin tidur, berleha, santai, ngantuk. Belajar tidak paham, nanya. Jadi waktu-waktunya bermanfaat. Yang sudah masuk program tilawah diperbanyak. Dibanding tilawah, dipercepat tilawah. Nah, yang kelas 8 kemarin ikhwan akhwat diamanahkan tilawah Quran sudah selesai belum? Yang belum selesai mana? Yang belum coba. Sudah berapa hari? Nasri tinggal berapa juz? Tinggal 2 juz. Sudah 2 juz. Baru tilawah setengah juz dari 2 juz. Coba kita semua besok. Nah, akhwat yang belum selesai apa? Mas kabar? Ya Allah. Besok sore insya Allah saya tanyakan. Besok insya Allah kan puasa. Hari Senin besok puasa sunnah insya Allah. Baru semuanya Ustazah. Besok insya Allah akan disampaikan insya Allah Senin besok puasa insya Allah.
yang punya program menghafal, banyak murojaah. Jadi waktu-waktunya yang terlewat itu harus selalu ada terisi dengan kebaikan. Ya, jangan waktunya banyak main, banyak cerita, sampai di sholat pun masih ada cerita. Bisa lihat masih ada nih, yang sholatnya begini nih, masih ada tuh, sampai subuh tadi masih ada. Ustaz lihat tadi, yang merasa ya Ustaz tidak usah sebutkan namanya. Ada yang baru selesai dia berdiri dari ilmu. Yang semalam ada ketika tahiyat dilihat temannya masih ada. Jangan sampai itu di dalam sholat saja ya main, apalagi di luar sholat. Dalam belajar saja di kelas masih main. Tuh di ruangan sana tuh mainnya sampai kertas dibuang, dibuang. Kelas 72 sampai 73 itu. Ketua kelasnya itu Aikal sama siapa yang satunya? Rafarda. Itu biasa-biasa tidak pernah ada yang buang kertas di luar kelas tuh. Ya, yang buang ngomong sama Aikal harus bertanggung jawab. Kulit permen, ada yang banyak makan permen banyak tuh, sampai usah dapat permen. Dapat permen tadi ada yang mau permen. Dapat permen, dapat buang permen. Sekarang punggul permennya, saya punggul. Kalau permennya kalau dilihat tidak bersih di rumput. Kalau rumputnya sama rumput sih kalau apa? Kertas pasti kelihatan kotor, pemandangannya kurang bagus. Di kamar, di ruang tidurnya harus diperhatikan itu. Jadi selalu isi waktu-waktu kita berlalu dengan apa? Kebaikan. Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi nah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi supaya kalau tidak rugi, jaga imannya, kuatkan imannya. Gimana kuatkan imannya? Dengan amal saleh, perbanyak kebaikan, taat kepada Allah, nasihat yang baik satu dengan yang lainnya. Bukan ustaz saja yang memberikan nasihat, tapi kamu sama kamu, murid sama murid, santri sama santri, ikhwan sama ikhwan, memberikan nasihat, yang akhwat dengan akhwat, memberikan nasihat supaya tidak rugi. Kalau ada yang melakukan kesalahan dan dibiarkan, rugi nantinya. Kerugian itu siapa yang merasakan? Orang yang berbuat tidak baik, orang baik bisa rugi. Nah kalau kemaksiatan dibiarkan, minuman khamar, zina, na'udzubillah, judi, sekarang ada judi online, dibiarkan judi, dibiarkan orang minuman keras, dibiarkan zina, na'udzubillah, akhirnya musibah bencana Allah berikan kepada siapa? Semua orang yang berada di dalam negeri itu, semua orang yang berada di tempat itu. Tidak melihat yang baik, yang melakukan kebaikan masih ada yang lagi. Tetapi semua siapa saja yang ada di tempat yang banyaknya maksiat dan tidak ada nasihat-nasihat untuk meninggalkan kemaksiatan itu, maka bisa saja Allah datangkan musibah dan bencana kepada orang-orang yang ada di sini. Jadi akhwat ingat, ya, supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, dan semoga kita diberikan kesuksesan oleh Allah, kemenangan oleh Allah yang baik. Maka harus dijaga keimanannya. Imannya harus ditingkatkan, dikuatkan dengan apa? Dengan ketaatan, dengan amal saleh, saling mengingatkan ini satu dengan yang lain, memberikan nasihat. Ini juga saling mengingatkan kebaikan ini harus
dengan yang lainnya. Rafadah kasih ingat murid-murid teman-temannya. Haikal kasih ingat dengan bahasa yang baik, nasihat yang baik. Haikal, kamu sering musuh sama Habib. Kamu sama Haikal ini musuhan. Gak boleh. Haikal, jadi jangan kita ketua kelas Habib di ini gak boleh dinasihatin. Jadi, nah, dan Habib kalau diingatin dengar juga. Ya, yang lainnya juga, kopian tuh, seperti juga tuh. Nah, kalau diingatin, jangan gitu, ingat tuh gitu. Dikasih ingat, nah, kopian itu temanan sama Rafadan. Nah, Rafadan, berdua itu teman akrab. Makan sendiri, sampai nambah-nambah. Ya kan Ustaz, enggak Ustaz. Waduh, sampai 3 piring. Datang lagi, kita nambah. Ustazah jangan kasih nambah-nambah. Ustaz, cukup 2 sendok, maksimal 2 sendok setengah. 3 sendok kebanyakan. Ya nanti 2 sendok setengah semua dulu. 2 sendok setengah, 2 sendok setengah. Setengahnya jangan seperti 1. Jangan, 2 sendok setengah itu buat hati cukup. Nanti kalau sudah semua ustazahnya juga sudah dapat bagiannya, ada lebih, kita tambah bolehlah. Jangan sampai sudah disediakan, habis datang ambil di dapur. Kurang elok kata orang Malaysia. Apa elok? Fauzi? Kurang elok apa artinya? Kurang bagus. Baik. Jadi seorang guru harus selalu memotivasi murid-muridnya dalam belajar, gunakan waktu, kemudian didik Allah Ta'ala lil ulama min manazil karamat. Ingatkan juga manazil, kedudukan para ulama, kedudukan orang menuntut ilmu. Banyak kemuliaan yang Allah berikan. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya Nabi. Artinya orang yang punya ilmu, ilmunya dipahami, diamalkan, maka posisinya, ya keutamaannya, ya semoga Allah menempatkan mereka orang-orang ulama yang takut kepada Allah ini di surga Allah bersama para nabi. Kalian yang belajar, penuntut ilmu juga. Apalagi Al-Quran, coba apa kata Rasulullah? Al-Mahir, orang yang pintar, ngerti. Mana mahir? Mahir mana mahir? Mahir. Al-Mahir itu orang pintar. Maksudnya dalam hadis itu yang pintar dalam membaca Al-Quran. Ma'akira, ma'asafalatil kirain, barakah bersama para malaikat yang melihat. Masya Allah. Coba siapa yang merasa rugi ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak ada, kecuali orang munafik. Kalau orang munafik, dia berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ya kelihatan baik, wangi, ya, tapi rasanya baik. Jadi munafik yang baca Al-Quran, alhamdulillah. Masih bagus orang mukmin belum baca Al-Quran. Tapi janganlah orang beriman itu tidak baca Al-Quran. Kalau orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak ada wanginya tapi rasanya manis. Artinya orang mukmin itu bergaul di mana selalu memberikan kebaikan. Sebaiknya orang mukmin yang baca Al-Quran seperti utruja. Utruja itu baunya harum. Ketika dimakan manis, Masya Allah. Mudah-mudahan ada pada kita semua yang ada di sini. Kalau mukmin suka baca Al-Quran, mau belajar umum boleh, matematika, fisika, atau IPA dengan wa'anwa'uhu IPA, matematika fisika, kimia, biologi, mau belajar IPS dengan macam-macamnya itu geografi,
ekonomi, sejarah, dan lain-lainnya. Al-Quran dengan macam-macamnya, ada ilmu Quran, ada tafsir, hadis dengan macam-macamnya, ada ilmu hadis. Semuanya yang kita pelajari itu adalah kebaikan yang syar'i dalam bidang agama maupun yang qauli dalam bidang umum, semuanya baiknya. Halo. Tetapi semua itu yang kita pelajari sumbernya dari mana? Al-Quran. Dari mana iman? Al-Quran. Iman dari Al-Quran. Artinya mana baik? Baik mana baik? Sumbernya dari mana baik? Al-Quran. Itu mana Emil. Sumbernya dari mana? Al-Quran. Jadi kalau kita mau belajar alif, harus perhatikan baik-baik. Al-Qurannya dibaca, tahsin dari hurufnya, fatih, makhrajnya yang sampai di alif mana alif, kupingnya KTHT, alif mana alif mana? Satu, alif dua mana? Dua, alif tiga mana? Alif tiga alif kan mana? Belakang satu, dua, tiga. Iya. Mana alif lima? Kelas 2. Oh. Alif Alfa. Alif 4. Mana alif? Alif kelas 2 mana? Benar udah tuh alif tadi. Jadi ternyata belajar di majelis ilmu, belajar guru punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ingat kemuliaan ini supaya termotivasi kita untuk mau selalu bersama Al-Quran. Boleh ya, itu mau jadi ahli teknologi dalam bidang apa? Ya apa saja, mau buat pesawat kayak Habibie misalkan, gak apa-apa, kita harus punya Al-Quran dulu sudah. Gampang itu. Banyak orang mau jadi dokter dengan punya Al-Quran. Sekarang dulu Al-Qurannya dimiliki, kuliah mau kemana saja pilih. Mudah-mudahan kalian dengan Al-Quran, bersama Al-Quran ini Allah kasih kemudahan jalannya juga. Banyak orang di luar sana punya ilmu sainsnya, umumnya banyak. Bahkan yang kuliah di IAIN mereka juga punya ilmu agamanya, tapi juga punya Al-Quran. Ustaz kemarin dulu yang datang sini, Masya Allah, yang punya 10 kilat. Paginya itu di IAIN, di Mahat di IAIN itu. Di Mahat di IAIN. Tapi Ustaz pernah bicara sama dosen di IAIN, ya Allah Ustaz. Anak-anak di sana mahasiswa-mahasiswi nggak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa. Sudah mahasiswa. Baca Al-Quran belum bisa. Sholat saja. Jam waktu sholat masih ada yang bisa. Kemarin posisi sholat Jumat Ustaz di sana maupun di sholat Jumat itu yang laki-laki itu banyak masih berkeliaran di kampung. Kayaknya sholat Ustaz berhusnuzon mereka pergi sholat. Itu hari Jumat. Nah, sayang. Nanti kalau besok kalian kuliah di kampus mana saja, kalau sudah punya Al-Quran jangan lupa sholatnya. Ya, jangan lupa sholatnya. Isa betul. Disuapkan aja. Jangan lupa sholatnya. Sampai berapa sholat wajib ditinggalkan. Tidak boleh itu. Yang tidak melakukan sholat wajib. Sekali rezeki itu Masya Allah, rezeki saputra itu. Sholat berjamaah tidak pernah putus selama liburan kecuali 1 kali saja. Itu jangan ketika liburan jamnya tidak pernah putus dari subuh sampai ke subuh. Na'udzubillah.
dari zuhur sampai ke zuhur, isya sampai isya. Hei, libur full day, full time, isya sampai isya. Mana tuh? Salat subuh tidak? Halo, salat subuh tidak? Salat subuh tidak? Hah? Baru salat tidak? Kalau subuh sampai subuh, isya sampai subuh, isya sampai isya. Berarti ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Di salat tidak itu. Awas, ke depan saya sudah kasih tahu. Kalau semuanya boleh dibatasi waktunya, ya, kan sudah sampaikan Ustaz Furqon, tidak boleh game online. Ternyata setelah itu saya tanya tentang waktu masuk liburan, banyak masih game online. Si Mahu, mana si Mahu? Masya Allah. Tapi jangan lupa sholat ya. Halo, jangan lupa sholat ya. Itu sholat itu yang bagus. Ini kalau kita main game serius. Saya juga gak pernah main apalagi online, game online saya gak ngerti juga. Gak ngerti Ustaz. Artinya Ustaz gak ngerti benar. Insya Allah gak ngerti Ustaz. Tapi kalau tapi serius kan, apalagi mobil tembak-tembakan, pasti serius kan? Serius juga ini. Serius. Kenapa sholatnya nggak serius lagi? Bisa juga ngomong dia dulu. Harusnya sholatnya lebih serius. Allahu Akbar. Tuh, sudah Allah. Dia kayak kecil. Bilang dulu pikiran tentang dia kan. Dan saya menang. Itulah fardhu dia. Saya kalah. Ya dah, gak ada. Ali kan saya menangkan. Kenapa gamenya serius, sholatnya tidak? Kenapa gamenya serius, tilawah Quran mau menghafal tidak serius? Harus serius kan? Gimana? Paham. Siapa Ray? Tapi jangan di politika saja Ustaz mau cukupkan dengan politika. Yang perlu dipahami juga itu sampai dikatakan bahwa mereka yang belajar dan kalian yang mengajar kayak Ustaz dan Ustazah yang ada di sini, ya, diposisikan wa ala manabir bin nur. Masya Allah. Nanti seperti dulu di surga Allah ada mimbar-mimbar yang bercahaya. Mimbarnya bercahaya. Belum ada mimbar di sini. Mudah-mudahan nanti ada yang menginfakkan mimbar. Dan sudah ada yang mau menginfakkan mimbar di sini. Masya Allah. Beliau yang membuat lemari sama ranjang-ranjang kalian itu sudah melaporkan bahwa mau membuat mimbar masjid. Masya Allah, Masya Allah. Nah, terlihat mimbar yang bagus, masjid yang bagus, akan memperindah. Kayak lampunya ini belum ada nih. Ada yang pernah bilang tapi sampai sekarang Ustaz gak mau nanya lagi. Ya udah biarin. Mudah-mudahan ada yang mau memanfaatkan lampu buat masjid di antara santriwati yang ada, insya Allah. Amin. Siapa yang mau berubah lampu? Bisa. Abdul angkat tangan. Masya Allah. Akbar. Amin. Aku yang ini, aku yang itu kan yang besar. Ada yang bilang sekitar 3 jutaan. Masya Allah. Mungkin ada yang punya tabungan. Habis punya tabungan. ويرغب مع ذلك بالتدريب على ما يعين على تحصيله. Arti penting nih. Guru itu artinya harus ويرغب مع ذلك, kasih motivasi, mendorong muridnya
Bitadrij, tadrij, sedikit-sedikit, perlahan-lahan. Ada ma yu'inu ala tahsilihi, apa yang bisa membantu untuk meraih mendapatkan. Kalau saya mengajar di kelas bahasa Arab itu, kalau nggak ngerti, nggak paham, saya tanya tidak? Apakah lanjut apa? Saya tanya dulu. Apa? Ya kelas 71 sampai saya tanya mana 71? Kan ditanya dulu. Tuh kelihatan tuh rame. Mana yang kelihatan banyak? Kelas 71 pokoknya mana dua kelas semua kelihatan. Lampu bukan nyala soalnya. Di atas lampu berapa bukan nyala di atas. Razia, gelobe, nah, dan teman-temannya biasa senangnya itu, masya Allah, masya Allah. Ada yang langsung bisa cepat mengerti, ada yang lambat. Dan harus gimana cara supaya ilmu itu didapat. Yang tadinya tidak paham, insya Allah bisa dipahami. Ya, begitu. Minal iktisar ala maisur wa qadar kifayah dari dunia wal qana'ah bidzalik an syughlil qalbi bita'alluqi biha. Nah, juga harus berusaha iktisar, meringkas. Bagaimana guru itu membuat catatan-catatan penting buat muridnya, memang ada kepada muridnya supaya mudah dipahami. Kalau hafal kaidah nahwu itu Ustaz biasa kasih skema, babat, ya kan? Supaya mudah dipahami. Dan itu bisa dilakukan oleh kalian. Ada yang pakai stabilo, ya baru pakai apa? Kan? Stabilo, tahu stabilo? Dikasih warna. Patih, kenapa kalau ini patihnya juga jadi kelas itu suka bercanda sama Habis, musuh juga kayaknya. Tidak boleh patih ya, Habis, tidak boleh ya, tidak boleh bermusuhan, harus berteman yang baik. Dalam Al-Quran Allah katakan kalau berteman baik itu yang kelak nanti teman-teman di dunia ini akan apa? Bermusuhan, kecuali orang-orang bertakwa. Jadi kalau di dunia bermusuhan, teman-teman di dunia ini ada yang pertemanannya karena apa? Nanti saja ada snacknya dia dekati, ketika snacknya habis dijauhi. Astagfirullahaladzim. Kayak begitu mau langit, mau langit sana tuh ya. Tapi saya tahu itu baik-baik. Ya santri baru, kuat, anak-anak lama itu paling baik-baik. Nah, Ustaz biasa dikasih snack. Kalau pulang dari liburan dibawain bagia, dikasih sabu tunggu. Kadang-kadang bahkan Ustaz ngajar kalau sudah jadi Ustaznya ngantuk sedikit dibuat kopi. Memang santri di Timur ini paling baik-baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Ngasih buku, kalau musim buku, taruh buku di depan. Kalau kurangnya, Insya Allah. Nah sama-sama teman juga Pak, harus baik, membantu ya, membantu sama. Yang tidak punya, kalau ada yang punya lebih bantu. Giliran dia bantu, teman yang membantu lagi waktu yang lain tidak punya, yang dia punya kasih. Jangan ketika dia punya, maunya dari teman, ketika dia punya, makanya sembunyi-sembunyi. Itu orang biru itu biasanya. Mana orangnya? Ada. Ya. Jangan duduk-duduk. Kalau bukan lemarinya segudang lemarinya. Kalau ditimbang bisa 20 kilo itu snacknya. Jadi harus
apa? Cukup juga waktu kifayah dunia terkait dengan masalah dunia, jangan sampai berlebihan. Nah, mudah-mudahan kita belajar di sini berusaha memahami untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, tapi bukan berarti membuat kita lupa dengan akhirat. Lalu terakhir dari poin yang ketiga ini, setiap dari kita akhwat dalam belajar harus meraih kebaikan-kebaikan di dunia ini, dapat ilmunya bermanfaat, ya, diajarkan, juga bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang lain. Tapi jangan sampai dunia yang kita dapat lupa dengan akhirat. Jangan sampai kita lupa dengan akhirat. Ya. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Artinya kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Wa batati fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa batati fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Cari kebaikan di akhirat. Cari kebaikan di akhirat itu maksudnya dimasukkan ke dalam surga. Di mana? Dengan amal saleh di dunia, dengan kebaikan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa urusanmu di dunia. Artinya boleh kita mencari dunia. Dunianya dicari tapi dengan cara yang baik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Wala tabghil fasada fil ardh. Berbuat baik karena Allah hanya telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh wa la tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Satu poin dengan kejelasannya, dengan contoh-contohnya, canda dan tawanya, ya, jangan menjadi hal utama. Kita boleh bercanda dalam kebaikan, ya. Jadi hal yang paling penting adalah ilmunya didapat, dipahami, dan diamalkan seperti apa kata Ustaz menyampaikan kalimat Ibnu Jazari kemarin. Kemudian bisa berapa dulu? Kemudian udah. Siapa yang sudah hafal dari satu ini baru? Masya Allah. Syamil, Wisnu, Baro, Abdurrahman. Man, nanti jangan bikin malu Ustaz. Nah, nama yang sama harusnya. Syamil, nah coba Syamil, baca. Kita sudah hafal. Sudah hafal. Sudah Ustaz nanya siapa yang sudah hafal. Nah coba Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba Wisnu. Sudah apa dikit-dikit? Coba Bapak. Laisa yasrifu
Berkata Imam Ibnu Ghazali rahimahullah taala, wa ba'du, setelah itu apa perkataannya, insan dan manusia laisa yasrif, tidak akan mulia illa bima yahfadhu wa ya'rifuhu, melainkan dia hafal, dia pahami. Maksudnya apa? Hafal Quran, dia pahami Al-Quran, dan lebih bagus lagi dia akan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat kita semua di dunia. Ya, di majelis ilmu ini mari kita doakan orang tua dari kita semua dikasih kekuatan untuk ibadah, yang sakit disembuhkan, jangan lupa didoakan orang tuanya. Ya, Maulana doain bapak abinya, Syamil doain uminya, yang lain kita doakan juga, Ridwan uminya, akhwat yang orang tua sakit ya, didoakan selalu, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dengan doa kalian ya, wasilah amal kebaikan yang kalian lakukan, Syamil dengan wasilah, ya Allah, wasilah amal kebaikan yang kalian lakukan di sini, pikir-pikirnya, ibadah-ibadahnya, doain, siapa doain ilmunya, kasih tahu. Bila ini Allah dalam doa kamu, Allah sembuhkan mungkinnya di jauh sana. Maulana juga doakan anak bapaknya, Ridwan dan yang lainnya, doakan yang Allah panggil, Allah lebih cinta. Dan ada mungkin di antara orang tua kita yang memang Allah uji dengan hal-hal dunia. Allah uji dengan hal-hal dunia, ada bisnisnya, usahanya tidak maju, ada yang bangkrut, ada yang hilang, ya. Ada santri warungnya tidak datang maling, ada, bisa tahu. Kemudian ada mungkin di pekerjaan kantornya, ya ada diuji, ya. Ada hal-hal yang membuat mungkin kegoncangan dalam keluarga, bisa saja di sana. Maka dan kita dari semuanya, yang akhwat, yang ustazah, mari kita selalu sama-sama mendoakan ya, semua yang tentunya berinteraksi dengan kita di pondok pesantren ini, dan juga jangan lupa saudara kita di Palestina, di Gaza, di doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa mujahidan mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabbal alamin, lakal hamdu wa lakal syukru, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل السنة. اللهم اجعلنا من أهل السنة. اللهم اجعلنا من أهل السنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة.
يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا واشف أمراض آبائنا، اللهم اشف أمراض آبائنا، اللهم اشف أمراض آبائنا واشف أمراض أمهاتنا، واشف أمراض أمهاتنا، واشف أمراض أمهاتنا، واشف أمراض أعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا واشفنا، اللهم اشفنا واشفهم، أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضهم يا الله، اللهم اشف أمراضهم، اللهم اشف أمراضهم، اشفهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أمراضهم، اللهم اشف أمراضهم، اللهم اشف أمراضهم، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم أنت القوي فقوينا بذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Betul yang doa kepala majlis. Nah, Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih punya wudu sebaiknya sholat sunnah 2 rakaat. Yang akhwat kalau tidak sholat segera